Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya Burhanmologi. Nah, ini series hari Kamis ya. Hari Kamis berarti kita mau sharing, ya, sharing tentang operasional dan optimasi toko ya tentunya. Kita masih di tahap operasional awal dulu. Ini di hari Kamis. Di hari Kamis kita akan bahas operasional seller ya. Operasional seller plus optimasi toko juga, nanti di belakang aja optimasi tokonya ya. Nah, sekarang kemarin kita udah bahas ya tentang SKU, pentingnya kode SKU, pentingnya perapian SKU variasi kita untuk berbagai macam marketplace supaya data kita itu gampang untuk diintegrasinya. Oke, nah selanjutnya pada kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana kita menyimpan detail informasi produk. Detail informasi produk. Nah, ini sama aja. Besok kan teman-teman mungkin akan jualan di tempat lain, kemudian akan makin gede tokonya, kemudian nanti mungkin juga teman-teman jadi punya admin. Ya, jadi punya admin, teman-teman nggak perlu untuk membuat judul yang berbeda-beda. Makanya detail informasi produk itu wajib kita dokumentasikan. Ya, wajib kita dokumentasikan. Misalkan ini sekaligus nanti kita juga masuk ke ranah optimasi toko tentang bagaimana membuat judul yang baik, deskripsi yang baik. Karena itu juga salah satu bagian dari informasi produknya. Nah, kita bisa cek aja ya di toko teman-teman. Biasanya apa sih informasi yang perlu kita simpan? Ya pasti judul, kemudian deskripsi, ya. Kategori mungkin beda toko bisa beda-beda ya, tapi kalau mau ya opsional masukin aja. Jadi informasi apa yang pengen teman-teman masukkan di sana, misalkan beratnya, ya kan? Berat mungkin per variasi beda-beda ya, ukuran paket dan lain sebagainya, ya kan? Ya mungkin bisa di bagian detail judul dan deskripsinya ya, detail dan judul dan deskripsi supaya nanti itu bisa digunakan baik nanti untuk reseller, dropshipper, atau untuk admin ketika dia mau ngupload di marketplace yang lain. Itu judul sama deskripsi udah ada, nanti adminnya tinggal copy paste aja, jadi kita nggak perlu membuatkan lagi dan lain sebagainya. Oke. Nah, gimana ya, saya taruh aja ya di bagian sistem operasional seller ini di bagian detail produk. Di sini pasti ada kode produknya, ya, kode produk, kemudian ada judul mungkin ya, dan ada deskripsi gitu. Sekaligus kita akan belajar untuk membuat judul dan deskripsi yang baik dan benar gitu ya, dan baik dan benar. Oke, sekarang judul ya kan. Judul itu sebenarnya nggak perlu ribet-ribet amat teman-teman. Judul SEO itu sekarang gampang banget. Kenapa? Karena ada based on AI. Oke, based on AI. Oke. Pertama judul. Jadi ibarat kalau kita dulu itu memusingkan soal kata kunci, sekarang ini jadi penting nggak penting gitu. Dibilang penting ya penting, dibilang nggak penting itu nggak pentingnya adalah teman-teman nggak perlu sampai sepusing itu untuk memilih kata kunci gitu ya. Penting nggak penting gitu tuh jadinya. Takutnya nanti jenengan kalau tak bilang nggak penting, ternyata itu juga penting. Kalau dibilang penting, ya nggak penting-penting banget gitu. Kenapa? Karena sekarang SEO-nya udah tidak keyword sensitif. SEO-nya itu tidak keyword sensitif teman-teman. Tidak keyword sensitif. Tapi ya kan, sekarang dia udah berubah. Dia berubah menjadi konteks. SEO konteks. Jadi sebenarnya yang penting si algoritmanya itu ngerti produknya apa. Masa jenengan nggak ngerti sama produk kalian sendiri, kan harusnya tahu. Nah kane daripada riset kata kunci itu lebih baik jenengan memperkaya konteks, ya kan? Jadi sekarang sudah riset kata kunci iya, riset kata kunci, tapi maksud saya bukan riset kata kunci yang sampai jenengan membingungkan antara bentuk kata lain. Nah ini nggak penting. Bentuk kata lain ini nggak penting teman-teman, nggak penting. Kemudian salah tulis ini nggak penting, salah tulis itu nggak penting. Kemudian apalagi bilingual beda bahasa, ini aku harus nulisnya jaket apa jacket ya gitu kan ya. Nah itu nggak penting. Yang penting apa? Nah, yang penting untuk riset kata kunci itu adalah memperkaya konteks. Memperkaya konteks. Jadi informasi atau memperkaya informasi yang menjelaskan produknya teman-teman.
ya, memperkaya konteks, memperkaya informasi yang menjelaskan produkmu itu apa. Daripada jenengan menulis kayak jilbab, hijab, kerudung, mendingan tulis aja jilbab, kemudian ini modelnya, bahannya, kemudian mungkin kelebihannya, fiturnya, atau keterangan lain yang dianggap penting untuk si customer itu supaya dia tersegmentasi dengan benar gitu ya. Jadi itu akan lebih mempermudah. Aku cari jilbab, jilbab itu kan umum, ya kan? Jilbab itu kan umum, ya kan, konteksnya. Jadi maksudnya konteks itu gimana? Ketika saya itu menulis sebuah jilbab itu, ini kan umum. Oh, jilbab bisa jilbab segi panjang, bisa jilbab segi 4, bisa berjilbab instan. Kemudian saya maunya yang instan, misalkan jilbab instan. Kemudian ini untuk dewasa apa untuk anak-anak? Oh, untuk dewasa, ya kan? Atau untuk anak-anak misalkan jilbab instan anak. Kemudian misalkan bahannya, ya kan? Bahan jersey. Kemudian apa fitur kelebihannya? Misalkan ini ada padnya apa enggak gitu kan ya, jilbab instan anak bahan jersey, pad Anthem misalkan, pad Anthem. Nah, bisa juga untuk kegunaannya untuk kondangan, untuk sekolah, untuk harian ya gitu ya. Itu bisa untuk sekolah, itu memperkuat konteks teman-teman. Jadi keyword tuh kayak gini. Keywording tuh kayak gini. Kemudian deskripsi juga, itu juga memperkaya konteks. Informasinya nggak usah terlalu panjang, tapi cukup untuk memberikan informasi yang jelas. Sebenarnya juga sudah ada ChatGPT ya. Kita bisa pakai ChatGPT untuk membantu membuat judul, ya kan? Jadi jenengan bisa misalkan buatkan judul untuk produk saya yang SEO itu aja ya, yang SEO friendly dan deskripsinya lengkap, ya kan? Berikut informasi yang ada, misalkan model jilbab instan. Kemudian jangan tuliskan aja informasi-informasi ini untuk anak sekolah. Kemudian tersedia ukuran S, M, dan L. Kemudian misalkan bahannya jersey, pad Anthem. Kemudian kelebihannya apa? Misalkan ini bahannya halus, ringan, tidak gerah, menyerap keringat. Apalagi jangan berikan informasi konteks yang sebanyak-banyaknya, selengkap-lengkapnya untuk produk jenengan. Ya, itu yang dimaksud dengan SEO konteks itu kayak gitu. Kemudian pad Anthem bahannya jersey, model jilbab instan untuk anak sekolah, tersedia ukuran S, M, dan L, bahan halus, ringan, tidak gerah, menyerap keringat. Kemudian misalkan ini dulu aja, jenengan bisa tambahkan sendiri, ya kan? Buatkan judul dan deskripsinya. Untuk produk di Shopee. Sip. Nah, sudah. Tuh, jadi tinggal copy aja. Nah, sudah jadi beres kan? Enak sekali. Ini tinggal saya buat teman-teman yang mau versi lengkapnya dan juga banyak lagi video-video daging lainnya, teman-teman bisa join membership di YouTube saya Burhanmologi. Caranya gampang banget. Pertama teman-teman datang dulu ke YouTube saya, channel Burhanmologi. Kemudian teman-teman jangan lupa untuk di-subscribe dulu. Nah, nyalakan juga loncengnya ya, biar teman-teman dapat notifikasi ketika saya melakukan update upload video. Kemudian jangan lupa join membershipnya. Berapa membershipnya? Hanya 49.900, nggak nyampe 50.000 satu bulan. Hitung-hitung teman-teman, terakhir saya copy untuk bisa menikmati banyak sekali video-video series saya nanti yang setiap hari insya Allah akan saya update.